Hai teman-teman, kembali lagi bersama Ana Yasmin di acara Ramadanku, Ramadan bersama Kuhas. Seperti di video sebelumnya, kami masih akan berbincang mengenai permasalahan-permasalahan seputar Ramadan bersama Abah. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ana Yasmin. Apa kabarnya Abah? Alhamdulillah sehat, Ana. Berkah insyaallah puasa kita. Ana mewakili sahabat Kuhas nih Bah, ingin memberikan beberapa pertanyaan. Iya. Ana bisa pertanyaannya ya Bah? Silakan Ana. Pertanyaannya, kenapa Abah ketika Ramadan setan diikat, tapi masih saja banyak maksiat? Ini masalah ya. Padahal Rasul sudah ingatkan, idza jaa Ramadan, bila datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, pintu surga dibuka, ghuliqat abwabun nar, pintu neraka ditutup, wa sufidatis sayatin, dan setan dibelenggu. Pertanyaannya Ustaz, kenapa setan sudah dibelenggu, setan sudah diikat, kok masih banyak maksiat? Disitulah letak maksiat sesungguhnya. Karena setan yang ada, yang keliaran itu, yang menggoda manusia, itu sedang diliburkan Allah, sedang dicutikan Allah. Kok masih ada maksiat? Berarti dalam jiwa kita, dalam diri kita, dalam kehidupan kita masih ada emosi. Dan emosi itulah kejahatan kita, dan emosi itulah setan kita. Jadi setan itu jangan dituduh yang itu baik, tapi setan diri kita. Karena kita kebanyakan juga ittakhadha ilahu hawahu, menjadikan nafsu kita, menjadikan hawa kita menjadi Tuhan, menjadi setan. Sehingga kita ikut nafsu kita, ikut keadaan kita. Karena kenapa? Inna nafsa la amaratun bisu. Bila kita ikut hawa nafsu kita, itu akan mengajak pada kerja setan. Dia akan mengajak pada kerja yang buruk. Maka yang membuat kita menjadi setan lah, karena ada emosi dan nafsu yang buruk dalam jiwa kita. Setan sesungguhnya tak kati. Tapi Ustaz tak pakai tapi, berarti kita lah setan sesungguhnya. Na'udzubillah. Makanya pemirsa yang dirahmati Allah, Ana dan Yasmin, jadi kalau kita melakukan kejahatan, pikirkan, berarti setan kodak dong, yang adu dilakukan. Berarti yang buat jahat itu aku, yang berjahat diriku sendiri. Berarti kita melakukan keburukan. Kenapa? Karena emosi kita, nafsu kita tidak kontrol dengan maksimal. Karena kalau tidak kita kontrol diri, la amaratun bisu, dia akan mengarah pada keburukan, dia akan mengarah pada perbuatan setan, perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena setan suka melakukan hal tersebut. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah dan Ananda, setan dibelenggu ada memang betul-betul setan yang diciptakan Allah dalam bentuk nafsu yang keliling untuk menggoda manusia. Tapi setan dalam jiwa kita itulah emosi kita, ego kita, dan nafsu kita. Itulah setan sesungguhnya. Ketika kita di bulan Ramadan masih meledak-ledak, berarti setan itu ada diri kita sendiri. Na'udzubillah. Maka dari itu, kuatkan iman kita, sempurnakan puasa kita. Makanya Ananda Yasmin kan kita lihat itu dalam Al-Quran tentang puasa. Amanu dikuatkan dengan kata orang-orang beriman. Setelah beriman baru kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Maka ketika kita puasa, awali dengan iman. Berarti kalau kita beriman, kita yakin akan Allah, kita yakin akan ada malaikat, kita yakin akan ada sesuatu yang gaib, ya, sam'iyan, yang tidak terdengar oleh telinga kita, walaupun tidak terlihat mata kita. Itu tauhid kita. Nah, ketika kita yakin itu ada, berarti kita kuatkan iman kita. Aku dah tidak puasa, aku digoda. Aku dah tidak puasa, aku tidak bernilai. Aku tidak mau puasa, aku menjadi hilang. Kenapa? Karena itu adalah harapan kita untuk mendapatkan puasa, tattaqun, untuk melahirkan kita menjadi insan yang takwa. Makanya setan memang diikat. Tapi setan sesungguhnya adalah nafsu kita, ego kita, dan diri kita. Maka lawan dengan maksimal untuk menjadi baik. Karena kenapa? Fa amma man tagha wa athara hayatad dunya fa innal jahimah hiyal ma'wa. Siapapun orang yang tagha, melampaui batas, itu kan gawe setan. Ya, wa athara hayatad dunya, yang dikejar cuma dunia, beda kata yang lain. Fa innal jahimah hiyal ma'wa. Orang model ini akan berada di neraka jahanam. Dengan siapa? Dengan para setan, na'udzubillah. Tapi siapa yang khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa, dia takut pada Allah, dia yakin takwa kepada Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, kemudian dia berupaya untuk menghindari hawa nafsunya dari keburukan-keburukan, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka orang model ini tempatnya di surga, tempatnya kesuksesan dan kebaikan. Makanya kontrol diri kita, jangan sampai nafsu kita mengalahi akal sehat kita, jangan sampai setan dalam jiwa kita mengalahi kebaikan dan juga kemuliaan kita. Maka belenggu setan itu, setan yang diciptakan Allah sudah dibelenggu dengan Allah atas rahmat Allah. Kemudian kita membelenggu setan dalam jiwa kita dengan puasa kita, dengan amalan Ramadan kita, sehingga kita tidak terjun dan tidak tenggelam dalam kemaksiatan dan keburukan, insyaallah. Begitu Ananda Yasmin. Makasih Abah atas penjelasannya. Ya. Langsung lanjut ke pertanyaan kedua ya Abah. Silakan Ananda. Pertanyaan kedua, bagaimana hukum bertengkar dan berkata kotor saat puasa Abah? Jangan ya, bertengkar jangan. Karena kalau bertengkar itu maknanya kita menjauhkan pahala puasa dari, menjauhkan kebaikan kita dari puasa. Karena pahala puasa kita hilang, walaupun tidak batal Ananda Yasmin.
Tapi makruh kata ulama, makruh itu artinya sesuatu yang tidak disukai. Yang Abah sering bacakan di hadis-hadisnya, man lam yada' qaula zur wal amal bih falaysa lillahi hajatun ayata' ta'amu wa syarabu. Siapapun di antara kita yang lam yada' qaula zur, tidak meninggalkan perkataan kotor dan juga tidak melakukan hal-hal yang buruk, bertengkar misalnya, falaysa lillahi hajat, orang ini tidak kate kebutuhan Allah untuk mereka, ayata' ta'amu wa syarabu, untuk meninggalkan makanan ini. Makanya hindarkan diri dari kata-kata kotor, hindarkan diri bertengkar. Jadi ketika kita bertengkar, ingat, ya Allah, sedang ada setan di jiwa aku, tahan. Sehingga kita menahan, karena kita tahu kalau kita ikuti ego kita, ikuti nafsu kita, la amaratun bisu, dia akan mengantarkan kita pada keburukan. Dan kalau mengantar pada keburukan, puasa kita jadi masalahnya, puasa kita jadi tidak baik, puasa kita tidak sempurna. Padahal puasa itu bulan sabar, sahur sobri, ya, sahurul barokah, bulan sabar dan bulan keberkahan. Maka manfaatkan dengan sebaik mungkin. Jangan marah, jangan berkata kotor di bulan puasa ini. Jangan, karena itu menjadi keburukan bagi kita. Na'udzubillah. Kita berindu kepada Allah. Begitu, Ananda Yasmin. Mas, makasih ya Abah atas Sama-sama, penjelasannya. Ananda. Semoga penjelasan dari Abah dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama Amin. Ana pribadi. Nah, bagi teman-teman atau yang muda yang ingin bertanya mengenai permasalahan Ramadan, silahkan hubungi kontak di bawah ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Ana Yasmin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.